Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Jamaah Majelis Kultum yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberi hidayah, inayah, maunah dengan berbagai kenikmatan yang tak terhingga sehingga kita bisa hadir di dalam majelis yang penuh berkah ini. Ada satu ungkapan Sayyidina Ali yang penting untuk kita perhatikan, apalagi terkait dengan dunia kampus. Ini athar bukan hadis. Bisa kita jumpai di dalam kitabnya Nahjul Balaghah. Jadi Nahjul Balaghah itu tulisannya Sayyidina Ali, banyak kita jumpai di toko-toko kitab, mulai dari pidato-pidatonya sampai ungkapan-ungkapannya. Di sana dikatakan, Alimu auladakum fa innahum khuliqa li ghairi zamanikum. Ajarkanlah anak-anakmu karena anak-anakmu itu diciptakan di luar zaman kamu. Jadi artinya Sayyidina Ali menghendaki bahwa proses-proses pendidikan terhadap anak-anak kita atau generasi muda kita itu harus kita proyeksikan pada situasi dan kondisi seperti apa generasi kita nanti hidup. Artinya berarti bersifat futuristik. Jadi bukan dulu, kalau saya sering dulu kalau di pesantren seperti ini, ngaji seperti ini. Tapi kita juga harus mempersiapkan anak-anak kita 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, itu perubahan yang terjadi di masyarakat itu seperti apa. Sehingga generasi muda kita tidak tergagap-gagap. Kita bisa lihat fenomena yang hari ini viral misalnya. Itu menjadi viral di mana-mana, bahkan Kompas itu nulis sampai 3 hari berturut-turut, yaitu Ghazali Everyday. Ini Mas, pernah baca? Ghazali Everyday itu dia mengupload NFT, non-fungible token. Ada di internet itu fasilitas untuk mengupload itu, dan itu gambar-gambar itu dijual. Diupload belum terlalu lama mampu menghasilkan rupiah sebesar 32, sekian miliar. Itu sudah bagian dari kripto, tapi lebih maju dari cryptocurrency. Saya baca di Aula Desember 2021, itu membahas tentang cryptocurrency, hukumnya mamnu. Insya Allah mamnu, cryptocurrency itu. Mamnu itu dilarang. Jadi uang yang berbasis di internet. Jadi bukan dalam bentuk uang-uang yang kita gunakan secara konvensional, tapi itu bisa digunakan untuk uang. Nah, persoalan seperti ini kan harus menjadi perhatian kita. Bagaimana hukum? Nah, kalau kita tidak mencoba untuk menganalisis lebih jauh bagaimana hukumnya jual beli seperti itu. Jadi hanya mengupload gambar selama 3 tahun itu everyday, itu setiap hari dia foto gambarnya, setiap hari dia foto, ada 933 foto yang diunggah di situ mampu menghasilkan uang 32, sekian miliar, dan itu
ternyata masuk juga perhatian Menteri Keuangan, sehingga petugas pajak memanggil dia. Bagaimana hukumnya itu? Nah, proses-proses saintifikasi seperti ini kan harus dikawal, harus dikawal. Kemarin saya sudah sampaikan di dalam surat Al-Fatir ayat 27-28 itu bahwa innama yakhsyallah min ibadil ulama, di situ saintifik. Saya coba ya. Ayat 27, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali jujadun bidun wa khumrum mukhtalifun alwanuha wa ghurabi busud wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifan alwanuh kadzalik innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Ini berarti ayat ini khitabnya adalah saintifik. Seorang saintifiklah yang sebetulnya betul-betul takut terhadap Allah. Tapi saintifik seperti apa yang takut terhadap Allah itu di dalam surat Al-Bayyinah ayat 7-8. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatin adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radhu'an dzalika liman khasya rabbah. Artinya saintifik yang betul-betul takut terhadap Allah itu adalah amanu wa amilus solihah. Dialah sebaik-baik manusia. Amanu wa amilus solihah. Maka dalam konteks seperti kita hari-hari ini, hasil saintis seperti itu apakah maslahah atau madorot? Itu yang harus kita pikirkan, karena di dalam prinsip kaidah usul fikih kita itu kita boleh mengambil sesuatu yang baru. Al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Apakah ini aslah atau tidak? Di dalam aula yang tadi saya sebut Desember 21 tahun 2021 itu, ini karena currency ini, cryptocurrency itu bisa memunculkan mafsadah. Ada kebohongan, ada kerugian yang akan diderita oleh mereka-mereka yang terlibat di dalam itu. Maka di beberapa negara itu juga tidak melegalkan cryptocurrency, meskipun di dalam prakteknya kita jumpai ada proses-proses transaksi seperti itu. Nah, ini umat ini kan harus kita berikan sistem nilai seperti apa yang harus mereka gunakan di dalam menghadapi perubahan-perubahan seperti saat ini. Kita jangan sampai terjebak dalam apa yang dikatakan di dalam surat Ar-Rum itu dhaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah manusia. Jadi kita tidak boleh serba permisif dalam hal ini. Nah, menjadi kewajiban bagi kita sebagai kampus atau di mana saja kita berada untuk mengantisipasi sistem nilai yang harus kita tawarkan ke dalam masyarakat yang berubah itu. Sebagaimana jargon kita NO, Unisma dari NO untuk Indonesia dan peradaban dunia. Mudah-mudahan nanti akan banyak kajian-kajian yang terkait dengan apa saja yang terjadi di dalam masyarakat. Apalagi kita akan menghadapi era society 5.0, masyarakat 5.0. Saya yakin akan lebih cepat dinamika perubahannya. Maka kita harus mempersiapkan diri untuk itu. Ini sebagai bahan renungan untuk kita semua. Mudah-mudahan ada ghiroh di dalam upaya untuk menjawab tantangan-tantangan ke depan. Kalau Al-Quran itu bersifat universal, kita yakin Al-Quran itu adalah kebenaran mutlak yang bersifat universal,
maka Al-Quran akan mampu untuk menjadi guidance di dalam mengantarkan masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan itu yang ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lam bi kayfa nunajjika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dzulmatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wa ansurna hikmataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrari wa tiryakil ayyam wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihi ladhari wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdali adada ni'amillahi wa